Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Arsitektur CPU, Struktur Dasar, ALU, CU, dan Register dengan subjudul Memahami Otak di Balik Sistem Komputer. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri atas nama Muhammad Sahur dengan NPM 20241220091 dari kelas B dengan dosen pengampu Muhammad Bedri Tamam, MKom. Di slide yang kedua, di sini pengantar arsitektur CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama komputer yang berfungsi menjalankan instruksi dari program. CPU bekerja melalui 3 tahapan utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Secara umum, CPU terdiri dari 3 komponen inti, yaitu ALU, control unit, dan juga register. Pada slide yang ketiga, yaitu struktur dasar CPU. CPU bekerja dalam suatu siklus yang disebut instruction cycle. Struktur dasar CPU melibatkan internal bus sebagai jalur komunikasi antar komponen. Selain itu, terdapat control unit atau unit control, yaitu CU, sebagai pengatur aliran data. Unit eksekusi sebagai tempat pemrosesan, serta register sebagai memori internal berkecepatan tinggi yang tentunya sangat cepat untuk data aktif. Di slide yang keempat, itu Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian CPU yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika meliputi AND, OR, NOT, dan SOR. ALU sangat penting karena tanpa ALU komputer tidak dapat memproses data atau mengambil keputusan logis. Di slide yang kelima, itu control unit atau disingkat CU, disebut juga polisi lalu lintas. Control unit berfungsi sebagai pengendali seluruh aktivitas CPU. CU mengatur kerja memori, ALU, dan perangkat input-output agar sesuai dengan instruksi program. CU mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu mengirimkan sinyal kontrol ke bagian CPU lainnya. Di slide yang keenam, yaitu register atau memori internal. Register merupakan memori internal CPU yang ukurannya kecil namun memiliki kecepatan akses paling tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Contoh register yang umum digunakan adalah program counter instruction register atau akumulator. Ini semua. Pada slide yang ketujuh, yaitu siklus kerja CPU. Dari fetch, lalu ke decode,
dan selanjutnya ke execute. Ketiga komponen utama CPU bekerja dalam satu siklus. Pada tahap fetch, instruksi diambil dari memori. Pada tahap decode, instruksi diterjemahkan oleh control unit. Dan selanjutnya, pada tahap execute, ALU menjalankan instruksi dan hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Kita melanjutkan ke slide yang ke-8, yaitu kesimpulan dari presentasi saya. CPU merupakan pusat dari seluruh proses dalam sistem komputer. ALU berperan dalam perhitungan, kontrol unit, mengatur jalannya instruksi, dan register menyediakan ruang kerja yang sangat cepat. Kerja sama ketiga komponen ini sangat menentukan kinerja komputer. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Pada slide ini menegaskan kembali bahwa pemahaman arsitektur CPU sangat penting dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu peningkatan kinerja CPU. Peningkatan performa arsitektur CPU melibatkan inovasi pada ketiga unit ini, dari pengembangan ALU, memperkenalkan lebih banyak core, instruksi SIM, yaitu single instruction multiple data, dan unit floating point yang lebih cepat. Juga menyempurnakan CU, prediksi cabang yang lebih akurat, dan eksekusi spekulatif untuk mengoptimalkan urutan instruksi. Dan selanjutnya mengoptimalkan register atau cache, menambah ukuran dan kecepatan cache L1 atau L2 yang berfungsi mirip register untuk mengurangi latensi akses memori. Demikian presentasi mengenai arsitektur CPU yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Arsitektur yang efisien adalah kunci dari teknologi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.